Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua. Selamat Paskah. Bapak Ibu, sebelum saya bawakan firman Tuhan, kita kadang dibingungkan dengan kapan Paskah. Dan kalau kita melihat Paskah ini diawali waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan membuat satu persembahan korban, dan darahnya ditaruh di pintu sehingga malaikat maut kalau lewat tidak kena kepada keluarga itu. Selainnya maka anak sulung akan meninggal. Lalu sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, satu kali lagi mereka merayakan Paskah. Dan setelah mereka di tanah Kanaan, setelah mereka bekerja di sana dan menghasilkan buah dan hasil pertanian mereka di situ merayakan Paskah. Dan setelah itu maka manna itu berhenti dan mereka dihidupi oleh berkat-berkat dari Tuhan. Dan perayaan Paskah ini tetap diperingati oleh Yesus bersama-sama muridnya, dan mereka merayakan Paskah. Lalu Paulus berkata, seperti nanti yang saya bacakan, pada malam itu Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Disitulah Yesus merayakan Paskah. Dan Paulus berkata, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tentu Paskah itu. Kalau hari Minggu itu hari kebangkitan. Dan di kala itu juga Yesus berkata, waktu dia disalib pada hari itu, dikatakan sudah selesai. Artinya terlampaui, sudah taripan. Kalau bahasa Bataknya itu Paskah. Sehingga di kala Yesus mati pun, maka ada kehidupan kebangkitan, dan orang-orang yang mati, orang-orang kudus bangkit. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita ambil dari Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kenapa upah dosa itu harus maut? Itu karena ada kebenaran Allah
menuntut keadilan. Karena keadilan Allah, kalau ada orang berdosa, maka dia harus dituntut. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, dan tanpa pengampunan dosa, tidak, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara juga harus mengerti tentang maut ini. Karena banyak orang, kalau ada orang meninggal, firman Tuhan berkata, kalau dipersatukan, Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali apa? Maut. Kalau kematian sudah pasti bisa diceraikan. Tubuhnya ya. Karena dipersatukan itu disebut menjadi satu daging. Jadi maut itu adalah kematian kekal. Itu arti maut. Kalau bagi Yesus, kalau orang meninggal mati itu disebut tertidur, sama seperti Lazarus. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi maut yang disebut dengan kematian kekal itu harus ada penumpahan darah. Sehingga Bapak Ibu, Injil itulah yang dikatakan Paulus. Coba 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Bagaimana Paulus berkata bahwa dia tidak mau tahu apa-apa selain Kristus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, kenapa? Karena salib ini sebenarnya yang dibuat oleh orang Romawi satu hukuman. Dan kalau dia hukuman mati tidak cukup. Kalau dia mati ditombak selesai, sudah enggak. Tapi biar mereka jerah, tidak bisa memberontak kepada orang Romawi, maka pemberontak itu dihukum. Hukuman mati bukan hanya dibunuh selesai, tetapi itu disiksa begitu rupa agar orang lain tidak melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh pemberontak itu. Sehingga firman Tuhan berkata Yesus dimasukkan seperti orang pemberontak, disiksa sampai begitu menderitanya agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Dan itulah yang terjadi kepada Yesus. Maka dia disiksa, disalibkan, ganti nyawa kita semua. Ubah dosa kita sebagai maut, itu dipikulnya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara di saudara Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Paulus, hanya berita itulah, Kristus yang disalib itulah yang akan diberitakan oleh Paulus kepada setiap orang. Sebab apa? Sebab di dalam Injil itu adalah kebaikan dan murka Allah bertemu. Jadi di salib itu ada kebaikan Allah. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi di salib itu juga disamping kasih Allah, disitulah murka Allah ditimpakan. Kepada upah dosa adalah mau ditimpakan, sehingga Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku, memalingkan wajahmu dari saya? Dan karena ditimpakan begitu penderitaan kepada dia, maka dia pergi ke taman Getsemani berdoa. Dia bawa ada 3 orang muridnya. Dia bilang, tinggallah di sini dulu ya, biar saya berdoa. Dia berdoa. Ya. Peluknya pun bercampur darah. Lalu dikatakan, Bapak kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripada, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Lebih baik. Dilihat muridnya ngorok. Lalu dikatakan, tidak, tahankah kamu berdua barang sejam saja? Lalu pergi lagi sampai ke 3 kali.
Itu saja doanya, tidak diubah. Bapa, kalau boleh lalu kau cawan ini daripadaku. Tapi dia bilang, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Karena dia sudah tahu bagaimana penderitaan yang akan dirasakan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sekarang gereja sudah kebanyakan tidak memberitakan salib, hanya memberitakan berkat, kesuksesan, motivator. Karena kalau kita tidak memahami salib seperti kata Paulus ini, maka kita tidak bisa memahami tentang kasih karunia Allah. Kita tidak bisa memahami tentang Injil yang benar. Ya. Karena apa? Karena tidak satu pun kita dibenarkan di hadapan Allah melalui hukum Taurat. Sebaik apakah kita, sebaik apapun manusia, seorang laki-laki baik pun perempuan dengan moral yang baik, sebaik apapun itu tidak bisa menjadi ukuran untuk dibenarkan oleh Allah. Hanya kalau saudara menerima bahwa di dalam salib itu Yesus menanggung segala dosamu, dan di sanalah engkau dibenarkan. Puji Tuhan. Apapun yang kita bangun di luar tentang salib ini, semuanya akan hancur. Ya. Karena satu-satunya kuasa keselamatan adalah berita tentang salib, pengorbanan. Yesus berkorban. Dikatakan dia tidak ada dosa, tapi dia mengorbankan. Jadi Yesus itu bukan terpaksa mati, bukan. Kalau dia tidak mau mati misalnya, bisa saja ada pilihan bagi dia. Jadi bukan terpaksa, tetapi dia dengan rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus seluruh dosa dunia ini. Dan saudara juga jangan salah pemahaman tentang bagaimana Yesus yang disalib. Yesus yang disalib itu berguna bagi orang juga seluruh dunia ini. Artinya seluruh dosa dunia ini bisa dihapus. Artinya maut tidak mempunyai kekuatan lagi. Tetapi itu bisa terjadi bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah yang saudara harus beritakan kepada yang lain. Itulah yang diberitakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Artinya bagi orang Yunani yang memiliki logika dan kepintaran, itu adalah kebodohan. Bagaimana orang diselamatkan? Sudah disiksa, sudah dipermalukan begitu rupa. Bagaimana itu bisa menjadi juru selamat? Itu kata orang Yahudi. Sebab apa? Karena orang Yahudi menganggap pembebas itu bukan cara seperti itu mati mengenaskan. Menurut orang Yahudi tidak seperti itu pembebas. Menurut orang Yahudi mereka itu harus sebagai pahlawan yang luar biasa, sehingga mereka mengelu-elukan Yesus. 5 roti dan 2 ikan bisa makan 10.000 orang. Oh, inilah dia raja. Kita buatlah dia menjadi raja. Ada orang sakit disembuhkan. Oh, inilah kita buat menjadi raja, biar rumah sakit tidak ada. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang susah, yang terbalik. Dia harus menderita agar kita diselamatkan. Puji Tuhan. Itulah arti salib bagi kita. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan terlepas pengorbanan Yesus dari hidup. Kalau saudara bisa merasakan bagaimana pengorbanan Yesus dalam hidupmu, agar saudara diterima oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah, tentu saudara harus berdamai dengan setiap orang. Puji Tuhan. Tentu saudara
tidak akan menyimpan kesalahan orang. Tentu saudara tidak akan menuntut kesalahan orang. Karena apa? Yesus saja pun yang tidak bersalah, dia rela mati untuk orang lain. Dan itulah berita salib. Itulah yang harus menjadi bahagian dari hidup kita. Paulus berkata, itulah yang diberitakan kepada orang lain. Itulah segala yang dibawakan Paulus, sehingga semua, saya tidak menghiraukan apapun, semua bisa saya lepaskan. Yang penting bisa saya beritakan Injil kepada orang-orang Yahudi, kata Paulus. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara itu sudah Tuhan, pengorbanan anaknya yaitu Yesus menjadi manusia untuk mati di kayu salib, itu memang sudah dirancang oleh Allah dari kekekalan sampai kekekalan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa ada sesuatu yang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi orang yang percaya. Dan itu merujuk kepada Yesus yang mati di salib. Nah, karena itu Bapak Ibu, jika saudara pun datang di gereja ini, jika saudara pun menerima Yesus sebagai Juru Selamat, biarlah pengorbanan itu menjadi tolak kita. Ini menjadi sukacita kita. Ini menjadi kekuatan bagi kita, sehingga saudara bisa bercerita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau saudara pun ada sedikit penderitaan, jangan terus langsung ngamuk. Ya, berdamailah. Pendamaian itulah, dan itulah ajaran Kristen. Salib itu menderita demi orang lain. Ya, salib itu menderita. Itulah makna perjamuan kudus yang mempersatukan kita dengan Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu bisa menyatu karena ada darah Yesus yang tertumpah di tangan tadi. Dan di sanalah murka Allah dan kasih Allah bertemu, dan terjadilah keselamatan. Puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang Tuhan, biarlah firman ini menjadi bahagia dari hidup kita, memberkati kita, memberi kekuatan bagi kita. Dan pujilah Tuhan pada hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Amin.